Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya untuk membahas tentang isu tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi. Nah, beberapa waktu lalu kita telah disuguhkan berita dan telah disampaikan informasi bahwa KPU Indonesia telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Artinya bahwa terpilihnya beliau sebagai pemimpin Indonesia memberikan potensi harapan baru untuk arah politik luar negeri Indonesia ke depan. Dari beberapa hasil uh, analisis saya, bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan itu diarahkan dengan beberapa isu tertentu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan uh, pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin gitu. Kalau saya lihat bahwa um, ada dua isu yang menurut saya akan sangat krusial yang akan menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia di era Prabowo ini. Yang pertama, sepertinya Prabowo akan memperkuat ya atau sangat gencar gitu ya untuk mempertahankan isu pertahanan dan keamanan sebagai orientasi politik luar negeri Indonesia. Mengapa ini penting atau mengapa ini saya sampaikan? Karena beberapa alasan. Yang pertama, kalau kita lihat lacak dari uh, pengalaman dan individual dari Prabowo adalah beliau adalah mantan Danjen Kopassus gitu ya, dengan uh, pensiun purnawirawan di Letnan Jenderal bintang 3. Artinya bahwa semangat Prabowo dengan prestasi inovasi gitu ya yang telah dimiliki selama berdinas di bidang pertahanan ini, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat positif untuk membangun Indonesia menjadi negara yang kuat gitu. Kemudian di sisi lain, Prabowo adalah menjadi orang yang sangat selalu gencar dengan isu-isu yang patriotisme, nasionalisme, kemudian bela negara, pertahanan, kedaulatan gitu ya. Dan ini sering diulang. Bahkan kalau kita lihat dari track record yang terjadi dari 2014, 2019 sampai 2024 ini, sepertinya ada konsistensi yang disampaikan oleh Prabowo, yaitu Indonesia harus menjadi negara yang kuat, Indonesia harus berdaulat, dan Indonesia harus anti dengan yang namanya intervensi asing. Dan inilah kemudian yang membuat saya menyampaikan bahwa Prabowo akan sangat kuat untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan tentunya ini akan sangat uh, menjadi bagian dari patriotismenya Prabowo dan nasionalismenya gitu. Di sisi lain bahwa kalau kita lacak juga apa yang dilakukan oleh Prabowo ketika menjadi seorang politisi ya, telah mendirikan partai yang namanya Gerindra, yang kita lihat gambar partai tersebut adalah Garuda. Artinya Garuda itu selalu identik dengan Indonesia. Apalagi partai Prabowo itu kan merah putih gabungan kuning gitu ya. Dari sinilah kemudian menunjukkan bahwa um, Prabowo adalah negara yang selalu menyebut Indonesia sebagai macan Asia gitu. Dari terbentuknya partai tersebut menunjukkan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang patriotik, mandiri, kuat, berdaulat, dan seterusnya. Dengan kombinasi seorang Prabowo menjadi militeristik, maka inilah yang menjadi penting ketika Prabowo menjadi presiden dan harus mempertahankan kedaulatan Indonesia. Beberapa isu yang mungkin akan menjadi tantangan dalam bidang pertahanan ini di eranya Prabowo adalah pertama, isu tentang bergesernya kebijakan luar negeri beberapa negara dari kebijakan luar negeri yang state-centric menjadi regionalisme centric. Faktanya apa? Beberapa negara telah melakukan pergeseran kebijakan luar negeri, misalnya India dengan Sagar, Cina dengan BRI, gitu kan. Kemudian
Indonesia juga kita kenal dengan poros maritim, kemudian Amerika kita kenal dengan kebijakan luar negeri yang pivot to Asia gitu kan. Kemudian ada fenomena lain juga yang dimana ternyata di kawasan Indo-Pasifik terbentuk beberapa aliansi pertahanan seperti The Quad, seperti AUKUS, ya, kemudian beberapa aliansi lain yang memungkinkan bahwa tantangan sentralitas dan netralitas Indonesia sebagai negara yang berorientasi pada bebas aktif harus kembali menjadi tokoh sentral untuk mempertahankan kedaulatan. Apalagi dalam beberapa isu terakhir bahwa pertahanan ini begitu mendapatkan mendapatkan posisi yang sangat strategis gitu. Dimana beberapa tantangan yang mungkin dihadapi Prabowo ke depan adalah isu tentang disintegrasi di wilayah darat dan potensi konflik di wilayah laut gitu. Disintegrasi kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Aceh, Papua, dan Maluku berupaya keras untuk berupaya untuk merdeka dari Indonesia. Oleh sebab itulah, menurut saya penting kiranya untuk mengembalikan ketiga wilayah regional ini di pangkuan NKRI adalah dengan menggunakan pendekatan kultural diplomasi. Kultural diplomasi yang saya bilang itu adalah bahwa perlunya kita gitu ya menggunakan diplomasi yang menggunakan diplomatik kepada tokoh adat, karena bagaimanapun di tiga wilayah ini tokoh adat atau tokoh-tokoh di wilayah tersebut itu harus kita buka komunikasi dengan mereka, karena biar bagaimanapun gerakan-gerakan politik yang dibangun oleh tiga wilayah tersebut adalah gerakan politik yang juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh tersebut. Oleh sebab itu penting sekali para pemimpin kita untuk berdialog secara langsung untuk mencari titik temu negosiasi antara kedua belah pihak dalam memutuskan apakah mereka kembali ke pangkuan NKRI, dan itu wajib untuk bisa kembali menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian di sisi lain adalah isu yang berhubungan dengan kedaulatan maritim. Kita tahu Indonesia sebagai negara maritim, namun beberapa fakta menunjukkan bahwa kita memiliki 92 pulau terluar yang saat ini masih simpang siur penamaan, batas wilayah, kemudian pendataannya. Di sisi lain, kita memiliki jejak masa lalu konflik teritorial, kontinental, dan zona ekonomi eksklusif gitu ya. Kita memiliki 8 konflik dengan beberapa negara Asia Pasifik dan berbatasan 10 negara Asia Pasifik. Ini harus dikontrol dengan baik, karena kalau ini tidak dikontrol dengan baik maka berpotensi akan menciptakan konflik teritorial gitu. Saya pikir dengan pengalaman Prabowo dalam bidang pertahanan dan keamanan, kebijakan strategis ini tentunya sudah menjadi makanan beliau, karena kita lihat pengalaman beliau sebagai orang yang berprestasi dalam bidang militer. Pendekatan-pendekatan militer ini tentunya akan selalu menjadi, ya, kita bisa keahlian beliau lah untuk menjaga kedaulatan Indonesia agar tidak menjadi bagian dari semacam bagian dari kedaulatan negara lain. Artinya bahwa visi sebelumnya ketika Prabowo mendirikan partai menjadi bagian dari kontestasi politik, itu menjadi visi tujuan utamanya. Artinya ketika Prabowo mampu mempertahankan kedaulatan yang sifatnya wilayah darat tadi dan laut ini menjadi citra positif buat Prabowo untuk bisa bertahan dan mendapatkan citra utama bagi rakyat Indonesia sebagai pemimpin yang kuat. Apalagi selalu kita dapatkan semacam citra-citra positif dari masyarakat Indonesia bahwa Prabowo adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang kuat, pemimpin yang hebat. Oleh sebab itu, dengan mengatasi dua masalah tantangan ini menjadi semacam tantangan utama bagi Prabowo untuk mencari citra positif rakyat Indonesia. Apalagi Prabowo ini dibekali atau di backup oleh dua presiden yang berpengalaman, yaitu SBY 2 periode dan Jokowi 2 periode.
Dengan SBY yang berlatar belakang militer dan Jokowi yang berlatar belakang ekonomi, maka ini akan sangat penting untuk mendesain politik luar negeri Indonesia ke depan yang komprehensif. Apalagi saat ini yang lagi viral adalah bagaimana asertifnya Cina untuk mengklaim Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya. Padahal tahun 2017 Indonesia sudah menyatakan bahwa Natuna itu menjadi bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Walau Indonesia melalui Menko Polhukam sudah menetapkan upaya diskusi dengan Cina untuk menyatakan percepatan implementasi Code of Conduct dari LCS gitu ya. Namun ini akan dipercepat 2025 ke depan. Artinya peran Indonesia sangat strategis. Kemudian beberapa waktu lalu kita temukan bahwa Prabowo bertemu dengan salah satu pemimpin Cina untuk melakukan latihan bersama dalam bidang militer. Artinya disinilah pentingnya pemahaman, pentingnya pengalaman Prabowo untuk menggait Cina sebagai salah satu mitra strategis. Karena bagaimanapun Cina saat ini menjadi salah satu negara yang superpower, negara yang memiliki kedaulatan yang besar gitu ya untuk bidang ekonomi, politik dan militer. Jadi bersahabat dengan Cina tentunya akan menjadi sesuatu yang mungkin saja ada manfaat dan tentunya harus tetap berhati-hati dengan negatifnya juga. Kemudian isu yang juga akan sangat digencarkan dalam politik luar negeri Indonesia ke depan adalah isu tentang kedaulatan potensi sumber daya Indonesia, khususnya nikel. Indonesia adalah negara yang memiliki nikel terbanyak di dunia. Artinya dengan kebijakan hilirisasi ini akan menjadi potensi ekonomi yang besar buat Indonesia. Di Jawa Timur sudah diupayakan untuk membangun smelter untuk pengelolaan nikel ini menjadi sumber daya energi. Artinya bahwa Indonesia sudah menggeser pemikiran politik ekonominya yang dari negara konsumen menjadi negara produsen. Inilah yang kemudian selalu diulang-ulang oleh Prabowo dan Gibran ketika debat Capres dan Cawapres yang lalu. Oleh sebab itu isu-isu ini akan menjadi orientasi utama dan pembuktian utama bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kalau menurut saya ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah harus ada komunikasi yang sinergi antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pertahanan. Basic Pak Prabowo yang seorang militer dan Kementerian Luar Negeri yang memiliki pendekatan diplomatik ini harus menjadi pendekatan komunikatif yang baik. Karena dua lembaga ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam isu hubungan internasional. Artinya yang satu militer, yang satu komunikatif gitu. Ini harus didiskusikan dengan baik agar proses pengambilan kebijakan itu tidak merujuk pada sesuatu yang negatif. Yang kedua, pentingnya kembali untuk membangun Millennium Essential Force. Karena Indonesia harus menjadi negara yang modern dengan kemampuan anggaran militer 400 triliun lebih gitu ya. Artinya Indonesia harus memiliki alutsista yang baik, tentara yang super, kemudian strategi militer yang komprehensif, bahkan perlunya membangun industri pertahanan dalam negeri yang baik agar kita juga dalam bidang militer tidak menjadi negara yang konsumen. Yang ketiga adalah pentingnya untuk membangun atau membuat buku putih pertahanan. Kenapa? Karena tahun 2008 yang lalu kalau nggak salah kita sudah memiliki buku putih pertahanan. Namun kenapa ini penting? Karena agar kebijakan pertahanan kita dan ke depan akan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri itu akan tertata secara komprehensif. Karena dengan adanya buku pertahanan kita akan mendesain bagaimana kebijakan jangka pendek, kebijakan jangka panjang, dan kebijakan jangka menengah. Dari sini kita mampu melakukan evaluasi apa-apa hal-hal yang mungkin bisa kita evaluasi dari kebijakan yang telah dilakukan. Dari sisi hilirisasi tadi gitu ya,
apa yang harus kita lakukan untuk kembali mempertahankan Indonesia sebagai negara yang produsen kalau misalnya Indonesia telah melakukan kebijakan hilirisasi? Yang pertama adalah kita harus memperkuat sumber daya manusia kita agar sumber daya manusia kita dapat mengelola sumber daya alam tadi menjadi sesuatu yang kapital. Karena kalau masih dikelola oleh asing, maka sumber daya tadi itu akan kembali menjadi devisa negara buat asing, sehingga kita hanya mendapatkan mentahannya saja. Jadi kita tidak dapat secara banyak gitu. Yang kedua adalah kemampuan kita untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam tadi dengan berbasis teknologi. Artinya kita harus menggait negara-negara yang mampu mengelola sumber daya tadi dengan berbasis teknologi. Karena teknologi yang cepat itu akan mempermudah proses produksi sehingga akan mempermudah proses ekspor kita juga di luar negeri. Yang ketiga, mencoba untuk melakukan negosiasi dagang dengan baik. Karena beberapa negara itu sudah melakukan protes di WTO tentang kebijakan hilirisasi Indonesia. Oleh sebab itu, kembali Indonesia harus menciptakan diplomasi ekonomi yang baik. Artinya bahwa Indonesia harus kembali menggait Amerika, negara-negara Eropa agar tidak cengeng dengan kebijakan luar negeri ini, gitu. Karena tidak mesti negara-negara itu saja yang selalu menjadi produsen. Indonesia juga harus menjadi produsen karena kita memiliki sumber daya kita alam yang tentunya ini sangat potensial untuk menjadi negara yang besar gitu. Artinya bahwa negara-negara barat tadi tidak perlu baperan ketika Indonesia mencoba untuk menciptakan ketahanan dan kedaulatan dalam melindungi sumber dayanya. Artinya potensi mereka melakukan semacam upaya untuk protes terhadap kebijakan ini itu merupakan upaya mereka untuk tidak membuat Indonesia menjadi negara produsen. Inilah kemudian Indonesia penting untuk kembali melakukan negosiasi bahwa mungkin memberikan harga murah atau memberikan kompensasi lain agar mitra dagang tadi itu yang negara-negara Eropa itu tidak lari dari sebagai konsumen Indonesia. Karena bagaimanapun Eropa dan Amerika adalah negara yang sangat tergantung dengan sumber daya nikel tadi, khususnya untuk digunakan untuk energi. Kemudian yang juga penting adalah untuk bidang hilirisasi ini adalah untuk mempersiapkan finansial yang baik dan tata kelola yang baik agar hilirisasi ini itu tidak menguntungkan segelintir orang saja. Karena kebijakan hilirisasi ini dibangun untuk kepentingan nasional, kepentingan ekonomi Indonesia agar bisa continue dan membuat Indonesia menjadi negara yang memimpin dalam bidang sumber daya energi sustainable ke depan. Oleh sebab itulah tata kelola yang baik, kesiapan finansial, kemudian mencari investasi ini penting agar pengelolaan sumber daya tadi itu bisa terintegrasi dan pengelolaan sumber daya tadi itu akan bermanfaat bagi kepentingan publik, bukan kepentingan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momen ini. Oleh sebab itulah, seperti saya sampaikan tadi, kemungkinan dua hal yang akan sangat digencorkan oleh Prabowo yaitu isu tentang kedaulatan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, isu tentang hilirisasi yang dimana isu pertahanan merepresentatifkan Prabowo sekali. Kemudian isu tentang hilirisasi dan isu tentang ini merepresentatifkan tentang Jokowi banget. Oleh sebab itulah ke depan kolaborasi dua kebijakan ini kalau bisa dikelola dengan baik itu akan menjadi sesuatu yang positif buat kebijakan luar negeri Indonesia dan mencapai kepentingan nasional Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.